Oke, ketemu lagi sama gua. Sekarang udah jam 1 pagi. Besok pagi gua mesti buka toko lagi. Fokus gua kali ini biar gua nggak punya gantungan apa yang mesti gua bikin videonya. Kebetulan ada temen gua request yang bisa gue jadiin satu sama satu pembaca lagi, cuman dia requestnya by WA. Jadi nggak ada, lu nggak bisa lihat di kolom komentar. Requestnya kurang lebih gini. Sebentar gua lihat biar gua bikin videonya pas. Jadi request temanya bagaimana cara memulai bisnis dan menghitung layak apa enggaknya ngejalanin bisnis itu dari awal. Kalau yang satu lagi biar bisa gue jadiin satu itu pertanyaannya, eh, apa bedanya bagaimana mengetahui produk fast moving sama slow moving. Nah, karena itu keduanya ada hubungannya walaupun tidak secara langsung, tapi sebenarnya berhubungan. Gue akan coba jelasin di video gue yang sekarang. Jadi ini uh, cuma ini nggak usah dijadiin patokan 100% karena tadi balik lagi perjalanan hidup orang beda-beda. Ada yang uh, tanpa tahu teknis, yang penting jualan, 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 jualan. Ada juga kayak Ibu Tarigan yang di Sumatera yang SD aja nggak lulus kalau gua nggak salah ya, tapi bisa ngirim, bisa ekspor berkontainer-kontainer. Ada di web gua. uh, ada juga kawan gue yang kemarin, uh, yang gua nggak tahu ya apakah kerekam atau enggak dan boleh dipublish apa enggak, ya gua nggak bisa sebut namanya karena gue juga belum minta izin apakah dia mau dipublikasikan, karena tidak semua orang ingin dipublikasikan. Itu adalah dia juga, walaupun gue nggak 100% bisa uh, langsung gue serap 100% karena gue juga usaha, dan kebetulan dia juga, setahu gue dia sekolah, ya kan, sekolahnya bagus lah, good, uh, berasal dari keluarga yang good juga menurut gue. Jadi nggak bisa serta merta diambil mentah-mentah gitu ya, karena segala sesuatu perlu disaring gitu untuk gue, buat gue gitu, yang orang lain gue nggak tahu. Sama seperti lu dengar misalnya uh, si X bisa gede gitu ya, lu mesti cek lagi lu dia gimana. Contoh kayak ternyata kan setelah IPO, contoh kayak kayak yang merah gitu ya, setelah IPO kan lu baru lihat bahwa tahun 2011 dia bikin software ini modalnya udah 1, berapa ya, 1,6 M kalau nggak salah. Jadi eh, nggak bisa serta merta lu telan bulat-bulat bahwa tanpa background apa-apa bisa jadi. Itu menurut gue perlu disaring. Tarigan juga sama, gue nggak walaupun keren gitu ya, karena gue nggak tahu persisnya gimana ya, gue nggak mentah-mentah terus gue telan bahwa orang dari zero to hero gitu, atau dari kecil terus jadi gede gitu bisa tiba-tiba. Gue nggak gue telan mentah-mentah gitu ya. Kayak merah ini kan ternyata tahun 2011
11. Jadi kita nggak tahu di belakangnya bagaimana. Yang jelas kan yang di atas kertasnya gimana. Karena kan bisa jadi kertasnya itu tersusun belakangan gitu. Kan merah ini berdiri 2011, modalnya 1,6 M. Tahun 2011, UMR aja masih 1 juta gitu. Artinya ya nggak susah-susah amat gitu. Itu juga faktor yang mesti kita pertimbangkan baik-baik saat kita mendengar seseorang jadi sesuatu gitu. Nggak serta merta bahwa oh iya lu dari nggak punya apa-apa blank gitu kan, terus tiba-tiba lu gede. Itu menurut gue quote and quote ya biasanya wartawan gitu ya, dia nyari dulu tuh. Kalau di kepolisian kan detektif lah, dicek gitu ya, bener nggak ini narasinya ini gitu. Kadang-kadang kan kita cuman telan mentah-mentah itunya aja. Lu bayangin aja 1,6 M tahun 2011. Yang sekarang lu kerja aja mungkin ada yang gajinya cuma 1,5, 1 juta gitu kan di zaman sekarang gitu. Jadi pegang duit 1 miliar lebih juga bukan, nggak semua orang punya menurut gua. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan tadi. Jadi pertanyaannya adalah gimana menentukan. Jadi sebenarnya jadi usaha itu banyak, tapi poin pertama ini ada beberapa poin ya, walaupun tidak semua. Jadi balik lagi ke kawan gua tadi, terus yang Butarigan tuh kan nggak sekolah dia bisa kirim berkontainer-kontainer. Kawan gue juga usahanya gede banget ya. Gue nggak perlu nyebut angkanya karena gue belum izin. Yang jelas perjuangannya keren juga, usahanya udah gede kan, gede banget lah. Di antara teman-teman gue sekolah dan teman-teman gue yang gue kenal, dia salah satu yang paling gede gitu. Gue bisa hitung jari lah teman gue siapa yang usaha ya. Nggak tahu karena gue nggak intens tanya satu persatu lagi. Eh Basicnya kalau gue, karena gue tadinya sama kayak Bu Tarigan mungkin yang jualan-jualan aja gitu. Terus kebetulan gue dikasih kesempatan dan diberi kesempatan, ya mungkin hidup gue cukup baik, ya artinya dari keluarga yang 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 gue terima kasih udah sekolahin gue gitu, sehingga gue ngerti juga di atas kertasnya seperti apa gitu. Jadi balik lagi pertanyaannya gimana sih cara nentuin ini. Kalau gue, nah ini tipe usaha ini gue bagi berdasarkan, ini diantaranya ya, berdasarkan hal-hal seperti ini gitu. Jadi pertama berdasarkan profit atau persentase keuntungan. Eh, Profit atau persentase keuntungan misalnya gini, eh, lu dagang ya, kalau lu cuman trading kan marginnya kan kecil gitu. Nah, dagang, nah habis itu jenis barangnya tuh. Nah ini gua nggak tulis di sini, ada beberapa sih klasifikasi dia. Prosesnya keuntungan, prosesnya keuntungan sederhananya gini, cuma ada dua cara: lu jual sedikit ke banyak orang atau lu jual mahal ke sedikit orang. Logikanya cuma itu. Jadi sedikit tapi mahal. Contoh realnya gampang gini, kayak Apple lah. Apple kan tidak jual mass gitu. Yang satu lagi adalah eh, murah tapi banyak gitu, kayak software gitu. Kalau di handphone ya kayak Android gitu. Nah, ini dari sisi uh, persentase keuntungan. Karena cuma dua cara itu yang bisa bisa menutupi yang disebut nanti namanya economic of scale. Economic of scale itu artinya lu lebih dari biayanya. Ya sederhananya gitu kan. Biayanya artinya misalnya lu punya, nggak usah lu gaji banyak orang, lu gaji diri lu sendiri. Misalnya gue pengen sehari 100 ribu gitu ya. Kalau gue jualan rotinya 100, kalau gue jualan rotinya 1.000, berarti kan minimal salesnya aja gue minimal, sales tuh penjualan ya,
Berarti kan minimal 100 piece. Itu gue baru 100.000. Tinggal kan marginnya berapa gue dari margin kotornya. Untung kotornya gue dari 1.000 itu berapa gitu. Si roti. Kan nggak mungkin gue jual 100.000 marginnya 100.000. Enggak lah. Kan pasti ada modalnya. Ada produksinya, ada tenaganya dan lain sebagainya. Artinya kalau misalnya karena gue produsen tadi kan di sini ya posisi kita nih yang lanjutnya adalah kalau misalnya gue produsen ya kan gue yang bikin gue yang jual ya mungkin gross marginnya bisa lebih gede tapi kalau gue trading gue beli dari orang dan gue jual lagi kan tidak bisa begitu gitu artinya gue beli dari dia sudah jadi HPP dihitung modal karena rantai produksinya udah pindah orang yang produksi gue yang jual misalnya gue ngambilnya dari dia 1.000 ya kan nggak mungkin gue jualnya 1.000 juga gitu atau gue jadi kalau gue mau dapet 100.000 ya paling nggak gue mesti jual 200 roti. Atau gue jual 100 roti dengan harga 2.000. Karena gue modalnya aja 1.000. Itu hitungan sederhananya. Itu kita belum hitung EBITDA namanya. Earning before interest and tax. Pendapatan sebelum pajak, depresiasi, amortisasi, ya dan hal hal yang seperti itulah. Jadi poinnya adalah pertanyaan tadi gimana cara menentukannya kalau gue ya ini barang yang kita mau kejar itu masuk kategori mana. Karena cuma ada dua nih. Kalau kita modalnya sedikit atau jatuhnya UKM karena harusnya masuknya ke sini. Barang apalagi kenapa gue cinta banget sama transaksi antar negara ada banyak faktor lagi itu nanti ada hubungannya dengan trade finance gitu ya ada hubungannya dengan LC tapi lupain itu gue bicara dari barangnya dulu aja lah barangnya misalnya impor nih ini kan gue bicara CCTV aja ya atau ekspor lah. Sedikit lebih mahal tuh contohnya ekspor kita beli wallet di Indonesia lu paling sekilo tuh paling mahal cuman 10 juta lah ya coba lihat kita lihat misalnya harga wallet di Tiongkok broadness ya karena bahasa Inggris. Ya, kayak gini kan ini kan bisa kelihatan ini Kemendak nih ya kan lu bisa lihat di sini bahwa eh, sarang walet dijual ke Malaysia cuma 5 juta. Lu jual ke Cina ya kan. The price in China was much higher. Jadi 39 juta lu bisa bayangin eh, apa namanya? Lu beli 5 juta gitu kan. Lu jual ke Tiongkok 40 juta gitu. Artinya eh, jadi gue tidak membenci orang yang gila kerja gitu tidak gitu kan gue juga tidak membenci orang yang stay masih kerja gitu setia setia enggak juga enggak bebas karena jalan hidup orang kan beda-beda cuman gitu ya uh, gue tipe orang yang sebenarnya lu juga pengennya realistik tapi kadang-kadang orang lain tuh suka tidak bisa menerima apa sudut pandang orang lain gitu gue juga realistik gitu ya. Realistiknya gini kalau sekarang lo bisa lihat kan di sini kan
modalnya 5 juta, lu jual taruhlah 40 juta ya, ini 40 juta gitu kan, berarti kan selisihnya 35 juta. Tapi kalau misalnya kita jualnya aja belinya sekilo 10 juta gitu ya, jual kan tetap masih ada lebihnya 30 juta. Artinya untuk orang yang apalagi yang misalnya hidupnya dengan UMR, apalagi di bawah gitu, yang bos-bos di luar postingnya keren-keren tapi kalau ngasih gaji ke karyawannya digencet-gencet tuh kan banyak juga gitu kan, yang lu suruh jualan harganya miliaran gitu kan, sebulan targetnya 5 miliar tapi lu dibayarnya gajinya cuman bisa buat ganti ongkos juga ada juga gitu kan. Itu yang diposting keren-keren gitu, lu wah kesini kesini tapi anak buah lu makan aja susah gitu, itu banyak juga. Artinya untuk yang tipe karyawan di level UMR aja kan gaji lu cuma 4 juta gitu, artinya setahun lu cuma dapat berapa, eh 50 juta kan, artinya 50 juta kalau lu bisa jual walet, ya kan, lu bisa jual walet, gua real nih kan, ini Kemendak lo, ini yang rilis negara nih, .go.id ini resmi berarti. Kalau lu bisa jual, kalau sekilo kotornya 30 juta, berarti lu cukup jual 2 kilo setahun. Lu kerja setahun setengah mati, ya kan? Apalagi ada perusahaan yang kerja 72 jam tanpa lembur, ya kan? Lu kerja Senin sampai Sabtu, ya kan? Masuk setengah 7 sampai, gue udah ngerasain, jadi jangan ngomong eh gue udah ngerasain di perusahaan gede, gue udah ngerasain kerja pagi sampai malam, orang tua gue kerja juga 39 tahun, jadi jangan ngomong lagi soal oh dan lu belum pernah kerja, oh enggak, mungkin Tuhan kasih gue jalan kemarin untuk kerja biar gue tahu dan gue bisa bisa counter attack soal hal itu gitu. Gue udah pernah kerja masuk, bangun dari jam 4 pagi, ya kan, balik jam 9 malam, jam 12 malam gitu kan, yang kerjanya itu 72 jam, yang 32 jamnya lembur itu nggak dihitung padahal perusahaannya gede gitu. Gue tidak mau nyebut karena gue juga terima kasih gue pernah kerja di sana, ya kan, tapi gue jelasin itu, lu bayang kalau lu gaji lu cuma UMR berarti kan lu cuma dapat 48 juta, taruh 50 juta setahun, ya kan, lalu bisa jual walet itu cukup 2 kilo setahun, ya kan, 2 kilo setahun apa susahnya. Lu bayangin lu kerja Senin sampai Sabtu 72 jam dengan 32 jam lembur tidak dihitung, sementara lu cukup jual walet 2 kilo. Jual lu nggak ngapa-ngapain, lu nggak bikin waletnya, lu nggak ngapa-ngapain, lu cuman beli, lu jual lagi ke orang gitu, lu udah dapet 60 juta gitu kan. Jadi kalau bilang oh orang Indonesia kerja harus gila, nggak juga. Pertanyaannya negaranya mau gampangin proses perizinan luar negeri nggak, karena tidak semua orang bisa mengurus semua izinnya gitu. Padahal potensinya kan ada gitu, nggak semua orang harus kerja keras, ya kan, dari pagi sampai sore, bangun jam 3 pagi, pulang jam 12 malam, atau bangun jam setengah 4 pagi, pulang jam 12 malam, Senin sampai Sabtu gitu kan. Yang hari Minggu lu cuma bisanya tidur, lu mau ngajak jalan bocah, lu mau main sama anak lu udah nggak punya waktu, ya kan. Begitu masih salah juga kan, gila. Padahal lu cukup jual walet, 2 kilo selesai. Ya oke, jadi balik lagi ke tadi sini. Kawan gue nanya, gimana sih cara nentuinnya? Ya tadi nih sedikit tapi mahal, murah tapi banyak. Kalau di handphone ya ini Apple, ini Android gitu. Contohnya kalau di produk real ya ini wallet. Gue pernah nulis nggak pernah. Gue tulis di sini. Nah yang impor gimana? Impor juga sama. Impor tuh gue, kalau gue nggak salah itu CCTV kalau gue nggak salah. CCTV itu di Indonesia jualnya 1,5 satu barang. Padahal belinya cuma 400 ribu. Kan selisihnya hampir sejuta. Nah nih. Terus yang kemarin jadi kasus kan lobster. Jadi lobster jauh banget gitu. Nah ini
Ada juga kayak kemarin kan, ini sarang burung walet tuh harga ekspornya 40 juta, 44 kali lipat daripada harga lokal. Gue pernah nulis juga tuh. Ya lu bisa lihat di blog gua. Ya ini soal salah benar nomor kesekian, tapi ada satu lagi produk kita nyebutnya namanya alkohol. Di daerah tertentu nggak bisa jual, gitu kan. Tapi kalau lu bisa jual keluar, ya kan, dalam tanda kutip jadi minuman, ini udah 60 kali lipat, ya kan. Artinya ini tadi nih gross marginnya berapa? Nah, kalau bisa ekspor ya kayak gini. Oke lah, lu nggak pengen jadi orang dalam tanda kutip yang dilarang agama. Oke, kita ubah dia jadi etanol, jadi bahan dasar alkohol buat rumah sakit, buat buat ya macam-macam lah. Nah, begitu juga lobster nih, lobster 3.000, ya kan? Di luar sekilo 1,2 gitu kan. Kan jauh banget gitu. Gitu ya. Jadi ini contohnya ya kan jelas tuh yang nulis Kemendak. Gue pernah nulis juga di sini tuh di Lobster Boris apapun ya nanti ya sarang burung walet ini dari ini terus berdasarkan pasar tuh yang paling sederhana sebelum nanti ada sub-sub segmennya lagi adalah ada B2B ada B2C. B2B itu maksudnya gue jual ke industri. Contoh kalau misalnya lu di Protelindo ya gue jualnya ke Protelindo. Misalnya gue Huawei gue jual perangkat ke Protelindo. Atau misalnya adanya di kawasan industri gue jual masuk ke industri. Gue jual mesin, gue jual itu namanya B2B. Ya kan? Nah ada yang namanya B2C. B2C itu bisnis itu konsumen. Jadi gue ke konsumen langsung gitu ya. Contoh kayak jual telur, jual nasi, jual roti gitu kan. Oh, itu berdasarkan pasar utamanya. Gue nggak bicara distribution channelnya ya, distribution channel aja di sini. Gitu. Lo ada di mana? Jadi produsen, jadi distributor, jadi agen. Nah, terus nah, dua ini berdasarkan pasarnya nih. Nah, ini juga ada hubungannya nih. B2B biasanya sedikit tapi mahal. Lo jual mesin kan satu biji misalnya eh, nggak ada kan mesin murah-murah kan nggak ada. Kalau B2C kan ada roti misalnya gue jual kan barang 1.000 perak gitu ya. Nah, selanjutnya eh, ada yang pertanyaan selanjutnya kan apa sih masuk fast moving ya tergantung pertama ini pasar ya kan ini gue nggak bicara subsegmennya lagi yang kedua posisi dia di laporan keuangan gitu jadi kalau gue ada di B2C ya kan laporan keuangan tuh begini kurang lebih ya nah ini kan hmm, ini laporan rugi laba kan jualan biaya 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 gitu nah produk lo ada di mana gitu dari sini kan ada uh, kalau gue sih sederhananya ada arus kas lah. Arus kas tuh duit gue kemana gitu. Lu bisa cari di video gue. Nah, jadi lu ada di mana? Apakah lu jualan di barang di sini? Apakah lu masuknya di arus kas? Atau lu masuknya di neraca gitu. Neraca itu tuh misalnya kayak bank. Masuknya kan di pinjaman, hutang gitu kan. Kalau di sama ini juga ngeliatnya gitu. Jadi kalau gue di B2C dia ada di mana gitu. Jadi yang nggak bisa hilang tuh kan tiga, energi, transportasi, sama makanan. Makanan itu kan sesuatu yang lu krisis aja harus lu beli. Tapi makanan seperti apa? Itu yang berdasarkan pasar dan dia ada segmen lagi gitu kan. Ada material ke setengah jadi, misalnya dari padi jadi beras, ya kan? Ada yang setengah jadi barang jadi, misalnya dari beras jadi nasi uduk kayak gue jual kan, atau dari terigu, gula jadi roti. Itu kan barang setengah jadi ke barang jadi gitu. Nah, lu jual produk yang mana? Nah, kalau lu ada di eh, jualan barang seperti itu berarti kan murah tapi banyak gitu. Kalau lu mainnya di jualan sembako lah ya.
Karena kan marginnya tipis tuh, biasanya kan diatur negara juga harganya. Jadi kita mesti tahu. Jadi yang pertanyaannya tadi, apa sih yang fast moving? Fast moving misalnya makanan, tapi makanan apa yang fast moving? Ya tadi beras, nasi, gitu kan, lontong atau bubur gitu ya. Walaupun masih paling tinggi ya tetap nasi, fast moving tuh. Mungkin kalau lu sekarang bikin somai, somai masuknya apa? Kan sekunder, kan ada kebutuhan primer, tersier, sekunder, kan. Kebutuhan tersier terus misalnya mobil, kalau sekunder itu apa? Jadi kalau di makanan juga sama. Kebutuhan pokok kita apa? Kalau lu adanya di Pulau Jawa ya kan pasarnya pasti beras. Tapi kalau lu di misalnya di timur sana mungkin sagu makanan utamanya. Atau kalau lu di Eropa mungkin roti. Di Eropa, di Amerika mungkin roti karena di sana nasi bukan barang utamanya dia. Oke, di Timur Tengah ada nasi, tapi nasinya panjang-panjang. Nasi apa ya? Nasi kebuli kalau nggak salah. Tapi ternyata kalau gue baca, grade-nya masih bagusan beras Indonesia karena dia tidak bisa nanam yang bagus itu, jadi impor dan kita salah satu eksportirnya. Tadi berdasarkan laporan keuangan, lu ada di mana? Apakah ada di laba rugi? Jualan lu ada di produk di sini nih. Misalnya biaya penjualan ya kan. Lu misalnya agensi eh, itu digital marketing, agensi itu misalnya eh, ATL, BTL tuh, above the line, below the line, yang bikin spanduk, reklama, billboard. Nah, itu kan biaya penjualan tuh. Atau lu masuknya di kalau di arus kas kan ada arus kas operasi, investasi dan pendanaan. Kalau kita bicaranya B2C, gampangnya arus kas investasi itu kan misalnya di rumah gitu kan, beli pintu gitu kan. Barang gue dulu kan masuknya di barang investasi. Kalau arus kas tuh ada arus kas operasi, ada investasi, ada pendanaan. Gue masuknya di investasi gitu. Bikin workshop, bikin gedung, mainnya di konstruksi itu kan masuknya di laporan arus kas eh, investasi gitu. Artinya apa? Eh, kita bicara inventory turnover adanya di harta sama dengan hutang plus modal. Inventory perputaran duitnya, perputaran kebutuhannya. Eh, Kalau lu nasi setiap hari orang makan gitu. Tapi kalau lu jualannya rumah kan bukan setiap hari orang beli, nggak ada cerita begitu. Nggak mungkin setiap orang beli rumah setiap hari itu kecuali kaya banget. Tapi kan kita bicara pasar pada umum ya kan tidak mungkin gitu. Nah, itu juga biar clear. Walaupun makanan lu apa? Lu nasi kah, lontong, bubur, atau somai. Nah, somai menurut gua masuknya tersier. Apakah dia jadi lauk gitu kan? Artinya orang makan somai, nggak makan somai nggak ngaruh. Tapi orang nggak makan nasi, nggak kerja dia bisa kalau di Pulau Jawa mah. Karena lemes gitu. Tapi orang nggak makan somai kan nggak apa-apa. Itu kalau produk lu somai. Terus harga lu masuk nggak di pasar situ? Gitu. Karena pilihan lu cuma ada dua nih. Sedikit tapi banyak. Sedikit tapi banyak. Sedikit tapi mahal kayak walet atau murah tapi banyak. Jadi kalau ini udah jelas kayak ini, nah kalau roti itu kan gue uh, contoh kayak oli lah ya, oli ada yang mainnya di oli grease itu nyebutnya consumable, barang yang habis pakai gitu, dia beli lagi kayak alat tulis gitu ya, tapi kebutuhannya sekeras nggak sekeras uh, oli, karena oli lu mesinnya nggak hidup ya repot gitu kan, atau mesinnya bermasalah kan repot, artinya dia pasti ada repeat ordernya gitu. Itu jatuhnya di B2C, B2B, karena lo jual mesin gitu kan. Kalau mobil lah, mobil kan, kita ngeliat mobil atau motor kan, anggap aja itu perusahaan gitu kan. Oli kan lu mesti setiap bulan ganti, 2 bulan lagi ganti gitu, 3 bulan lagi ganti. Tapi lu beli mobilnya kan tidak setiap hari, itu kalau di arus kas masuknya barang investasi.
Terus berdasarkan posisi gitu, kita nentuin harga juga kita ada di mana gitu kan. Kalau produsen mungkin lu nentuin harga jauh lebih bebas gitu dibanding lu ada di sini ATPM tuh agen tunggal pegang merek gitu. Kayak kalau di perusahaan gede misalnya importir Komatsu, importir Volvo gitu tuh kayak gue dulu gue pegang merek ya kan. Eh, Distributor juga macem-macem, ada yang distributor tunggal gitu kan, ada yang distributor ya banyak orang juga jadi distributor. Terus di bawahnya lagi ini kan skalanya tinggal seberapa panjang tangan produk itu nyampe konsumen gitu kan. Ada agen, ada pengecer gitu, bisa agen dan pengecer lagi, tinggal tergantung lu mau pakai strateginya gimana, lu mau milih jalur gimana. Jadi untuk pertanyaan fast moving ya tadi, walaupun sama-sama makanan kan ada food, energi sama transportasi yang nggak mati. Nah, walaupun sama-sama makanan, lu mesti tahu dulu jenis makanan ini masuk di kebutuhan pokok, primer, sekunder, kebutuhan sekunder atau tersier. Tersier itu misalnya eh, lu makan walet lah, itu kan kalau di Indonesia tersier. Lu barang 40 juta lu makan mungkin sekali seumur hidup aja lu belum tentu gitu. Nah itu kan tersier. Kalau somai ya oke lah, so-so gue masih suka beli. Tapi gue nggak makan somai kan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau gue nggak makan nasi, ya itu lain cerita gitu. Kalau lu adanya di Pulau Jawa khususnya, sama kayak di Timur, mungkin lu nggak makan sagu, ya lu kayak belum belum kenyang. Atau lu kayak di Eropa lu nggak makan roti, ya lu kayak kayak belum makan gitu. Nah, udah clear ya. Jadi dia di posisi laporan keuangan sebagai apa? Kalau gue jualan pintu dulu, berarti gue ada di barang investasi. Nah, kalau gue masuk ke B2C, berarti kan gue jualan rumah nih B2C nih, bisnis to consumer. Jualan motor, itu masuknya kan barang sekunder, kecuali gua yang pekerjaannya di dunia transportasi, gua driver ojol gitu kan. Ya itu kaki gua buat nyari duit mau nggak mau gitu kan. Ya jadi si barang ini dilihat dari kebutuhan usernya si pembeli. Nah terus apalagi yang dilihat ya ini produsen, lo ada di mana? Nah, produsen, distributor, agen, karena ini beda nih. Kalau di sini kan margin lu bisa gede, lu bikin lu bisa jual gitu. Gue bikin roti gue bisa jual ya kan, langsung harganya ya terserah gua gitu kan, karena gue yang tahu HPP-nya. Tapi si distributor kan modalnya dari lu gitu, modal lu yang nentuin gitu, itu agak beda juga. Nah kita mesti tahu itu. Nah, biar kelihatan lagi, nah, kita buka nih prospektus. Kalau ini kan jelas nih, ini rugi usaha ya kan, laba rugi, ini rugi. Gue tutup dulu nih biar nggak berat. Jadi artinya kerja ringan tuh nggak salah gitu. Jangan gila banget sama kerja. Kalau emang punya kesempatan, lu bisa ekspor yang ginian, ngapain lu mesti gila kerja dari jam 3 sampai jam 12 malam kan nggak juga. Tinggal tergantung kesempatan itu atau ada atau enggak. Nah ini tadi kan lu mesti lihat nih pasarnya gimana, terus profitnya gimana. Nah, kalau kayak roti kan lu bisa lihat nih, beda nih. Ini gue punya sari roti ya. Gue buka sari roti, ini gue klik, keluarnya ini prospektusnya nih sari roti itu. Nah ini penjualan dia, ini laba kotornya dia nih. Kan tinggal persentasin aja kan, kurang lebih sekitar 50% lah. Atau 45%, dia jualan 485 miliar, eh, laba kotornya 222. Ini jualan 120 miliar, laba kotornya 50. Ini total nih, kalau di tangan ini. Jualan 350, laba kotor sekian. Terus netnya dia kan kurang lebih sekitar 57 miliar. Berarti kan dia untung posisinya nih. Beda sama yang merah nih kan.
jualannya 300 miliar, bebannya 2,6 T, ruginya 2,3. Nah, kan jauh banget. Nah, ini baru tadi nih, dia sama-sama roti. Dipilih lagi kalau gue nih. Nah, ini gue ngeliat, gue baca punya yang lain tujuan gue, dia untungnya di sini, dia paling banyak jualan di sini. Roti manis. Terus roti tawar gede juga nih, 230 miliar kan. Roti manisnya tuh kue yang kalau lu itu kalau nggak salah 4.500 satu biji. Ini ada roti manis roti, ada roti manis, ada roti tawar. Kan. Jadi ini juga pengaruh juga, ini udah mulai segmented sih. Jadi lebih ngelihat apa sih barang yang paling dicari. Tadi kan lu nanya fast moving, gue udah milih roti, roti aja gue masih cari lagi dia apa yang fast moving ya kan. Di sini kelihatan nih, sama-sama roti aja kelihatan nih, roti manis ada roti tawar. Oh berarti orang sukanya dua ini, yang lain kan hanya komplement, barang tambahan lah, kurang lebih begitu. Jadi setelah makanan pilih lagi apakah nasi, apakah roti, apakah somai. Setelah gue pilih roti, roti gue lihat lagi mana yang itu. Kenapa gue pilih roti? Logikanya gini. Eh, Alhamdulillah walaupun belum jadi ya, tapi berita baik itu ada gitu. Gue pesanan lagi 1.000 biji, ya kan? 1.000 biji roti, ya kan? Gue belum lari ke roti aja, gue udah ngebayangin. Tadi rumus gue ini nih, ya kan? Sedikit tapi banyak, murah tapi sedikit tapi mahal, murah tapi banyak. Kalau kawan gue kan main di gula, tapi partainya kan gede, tonase, mainnya truk. Dan satu kirim satu truk. Lalu tinggal hitung aja, satu truk itu berapa ton, sekarang 1 kilonya berapa duit. Maka harga satu truk tuh berarti satu kali jalan berapa juta kan gitu. Nah kalau gue kan main di skala kecilnya, main di roti kan, sama nasi kan. Begitu gue terima ordernya, dia buat sedekah 1.000 roti, ya kan. Kalau gue bikin nasi, ya kan, 1.000 bungkus nasi setengah mati bikinnya. Tapi roti bikin 2.000 biji, orangnya cuma berdua cukup. Itu yang ngebedain waktu gue milih jenis usaha. Jadi bisa nggak dia di scaling gitu. Nah kalau roti bisa. Gue main di segmen murah bisa. Apalagi di segmen mahal. Kayak segmen mahal tadi gue tes gitu. Gue nggak perlu sebut nama mereknya. Ya taruhlah roti ini aja lah nih yang kita baca laporan keuangannya. Sayur roti ini kan. Kan sayur roti nih. Sayur roti. Bayangin sayur roti itu jual roti 4.500. Kan gue udah kebayang lebihnya dia berapa banyak. Ya kurang lebih kayak gitu gitu. Nah kalau gue produk di antara dua ini kan, misalnya gue modalin 1.000, gue jual 4,5 kayak sayur roti, kan selisihnya udah 3.500 itu. Jadi itu. Nah, terus mana yang dari roti, gue milih lagi mana yang fast moving, mana yang slow moving, gue lihat lagi di sini nih. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah ini karena gue ada kendala, baterai gue udah dikit. uh, gue rasa segitu sudah bisa mewakili. Kalau masih ada yang pengen ditanyain, lu bisa WhatsApp gua atau lu tulis di kolom komentar. Jangan lupa kalau lu belum yang subscribe, lu klik tombol subscribe. Bunyikan loncengnya, gua nggak tahu sampai sekarang lonceng itu ada di mana. Kalau lu suka video ini, lu klik like. Kalau lu ngerasa temen lu pengen tahu dan ini bermanfaat, ya lu klik tombol share. Oh satu lagi kayak gini nih kan, misalnya distributor, ada yang main di daging gitu, kawan gue dengar kan jatuhnya dia ada di sini gitu, sehingga dia harus main murah tapi banyak, dia harus jual bertonton daging. Oke, sekian dulu dari gua. Eh, ada juga yang main telur juga sama gitu, logikanya juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan gua sambung lagi, gua bikin ini biar gua nggak punya tanggungan, karena minggu depan ya gue mesti dagang lagi, dan video gue mungkin baru gue bikin kalau gue sempet, tapi yang jelas gue cuma ada waktunya Sabtu sih sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.